Michael Owen nilai Manchester City bisa juarai Liga Champions meski tanpa striker. Mantan striker Liverpool Michael Owen berpendapat Manchester City tidak butuh sosok penyerang murni musim ini. Menurutnya, The Citizen bisa menjadi kandidat juara Liga Champions dengan stok pemain yang ada tanpa pemain nomor 9. Dalam jejak pendapat yang diselenggarakan TV BT Sport tersebut, 85% fans City menilai The Citizen butuh pemain nomor 9 alias penyerang murni. The Citizen harus rela pulang dari Paris dengan tangan hampa karena kalah 2 gol tanpa balas. Dalam laga tersebut, Pep Guardiola menerapkan pola 4-3-3 dengan taktik false nine. Ia mempercayakan lini depan pada Jack Grealish, Raheem Sterling, dan Riyad Mahrez. Menariknya, tak ada pemain yang berposisi penyerang murni dalam barisan lini depan tersebut. Mereka mungkin ingin merekrut satu striker murni, tapi saya menyerahkan keputusan pada Pep Guardiola. Saat masih ada Sergio Aguero, dirinya pun kerap menggunakan false nine, kata Owen seperti dilansir Manchester Evening News. Kendati demikian, Owen merasa City akan baik-baik saja dengan racikan strategi yang saat ini diterapkan Guardiola. Owen juga melihat rekam jejak Guardiola pada masa lalu yang cenderung menggunakan penyerang yang bergerak melebar. Dia hampir menemukan teori false nine. Dia menjalankannya selama bertahun-tahun. Iya, mungkin dia menginginkan penyerang murni papan atas, tapi dia tidak tergantung pada ide tersebut. Selama bertahun-tahun, Guardiola punya pemain nomor 9 yang bagus, tapi dia tak terlalu perlu menggunakan mereka sepanjang waktu. Bek Man City dipuji Juventus dan ikon sepak bola Italia setelah musim debut. Bek Manchester City Ruben Dias telah banyak dipuji oleh bek tengah Juventus Leonardo Bonucci selama wawancara baru dengan Athletic minggu ini. Kontribusi luar biasa bek Portugal sepanjang musim pertamanya dengan klub menyebabkan Dias dianugerahi banyak penghargaan, seperti pemain terbaik VWA tahun ini dan pembela musim Liga Champions. Karena dampak luar biasa yang Dias miliki di musim pertamanya di City, salah satu bek terbaik dalam dekade terakhir, Leonardo Bonucci sangat memuji bek tengah Portugal. Sesuai wawancara eksklusif dengan James Horst-Castle dari Athletic, Leonardo Bonucci telah memberikan pujian kepada bek Manchester City. Selama wawancara di mana Bonucci membahas pentingnya bek tengah dalam permainan modern, legenda Italia mencatatkan bahwa bek berkualitas tinggi seperti Fabio Cannavaro dan Virgil van Dijk memainkan peran penting dalam kesuksesan tim mereka, dan dia kemudian menyamakan Ruben Dias kepada para pembela tersebut. Apa yang ditunjukkan oleh contoh-contoh ini adalah betapa pentingnya memiliki seorang bek karismatik dengan kepribadian yang besar. Tidak cukup dengan menjadi hebat dalam bertahan saja, Anda juga harus memimpin permainan. Lihatlah dampak yang dibuat Ruben Dias di Man City, tim yang sering saya tonton untuk alasan yang jelas. Dias pantas mendapatkan nilai penuh untuk musim pertamanya di Inggris, 10 dari 10. Itu adalah musim yang hebat. Ketika Anda kehilangan back top, bukan kehilangan bahwa hasil tidak datang. Itu menunjukkan betapa berharganya mereka dalam sebuah kelompok. City telah berusaha untuk mengontrak Leonardo Bonucci pada beberapa kesempatan sepanjang masa pemerintahan Pep Guardiola. Namun karena berbagai alasan, kepindahan tidak pernah terwujud, dan pendukung klub tidak dapat menyaksikan apa yang bisa menjadi kemitraan kolosal antara pelatih Italia dan Vincent Kompany. Man City menang atas Chelsea, tapi Liverpool mungkin lebih sulit. Manchester City dinilai perlu berjuang ekstra jika ingin mengalahkan Liverpool akhir pekan ini. Josep Guardiola perlu menyesuaikan taktiknya dengan ancaman The Reds. Pekan lalu Man City berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 di Stamford Bridge. Ini terhitung kemenangan besar bagi Man City, mengingat Chelsea adalah rival menuju trofi. Kini mereka menyambangi rival kuat lainnya, Liverpool. Diduga Guardiola tidak akan banyak mengubah taktik dari kemenangan Man City pekan lalu. Memang taktik Guardiola jitu untuk menundukkan Chelsea, namun kali ini mereka mungkin perlu upaya ekstra untuk mengalahkan Liverpool. Hasil lawan PSG di tengah pekan lalu bisa terjadi karena kualitas para pemain lawan. Tapi saya kira Guardiola cukup puas dengan performa timnya lawan Chelsea, kata Jamie Redknapp di Sky Sport. Dan saya tidak akan terkejut jika dia berpikir ingin mengulangi performa yang sama untuk lawan Liverpool nanti. Liverpool tidak akan bermain sama dengan Chelsea. Jika Man City coba menekan mereka, Liverpool akan melewatinya dengan bermain lebih direct.
Liverpool lebih sering memainkan bola-bola panjang daripada Chelsea, sebab itu terbukti bekerja dengan baik bagi mereka dengan kecepatan di lini serang. Saya kira mereka tidak akan langsung menerapkan tekanan tinggi, sebab mereka tahu Liverpool senang memainkan bola-bola panjang dan mencoba mengancam lewat salah. Tandas Regnab. Ingin dilatih Pep Guardiola, bek Juventus nyaris gabung Manchester City. Bek senior timnas Italia Leonardo Bonucci rupanya pernah menjejaki kemungkinan bergabung ke Manchester City pada 2016. Kesukaan terhadap gaya kepelatihan Pep Guardiola nyaris membuat ia mengkhianati Juventus. Hingga kini Guardiola masih sempat menanyakan apakah Bonucci ingin bermain di City, namun hatinya sudah terikat dengan Juventus. Walau sempat menyeberang sebentar ke AC Milan, bek berusia 34 tahun tersebut amat menyesalinya. Aku punya mimpi menjadi pemain untuk Guardiola. Di tahun 2016, aku sudah nyaris pindah ke Manchester City. Proses transfer sudah sampai ke detail-detail kecil, namun kemudian Juventus berubah pikiran. Papar Leonardo Bonucci pada The Athletic. Klub dan aku memutuskan untuk tetap bersama. Kemudian aku pergi ke AC Milan. Kesempatan ke City datang lagi. Tapi lagi-lagi batal di saat-saat krusial. Lagi pula pada AC Milan aku sudah berjanji untuk datang. Cetusnya, tahun lalu Pep masih bicara padaku, tapi aku sudah tidak tertarik. Aku bilang padanya jika Juventus adalah rumahku dan aku bahagia di sini. Aku ingin menebus dosa karena sempat berbaju AC Milan. Tambah ex Inter Milan dan Atlanta tersebut. Usai gagal mendapatkan Bonucci di 2016, Pep Guardiola dan Manchester City mengalihkan pandangan pada John Stones dan Pablo Mari. Di 2020, sejumlah bek tengah kembali didatangkan untuk menutupi kekecewaan batal menggait Leonardo Bonucci. Kali ini, Ruben Dias dan Nathan Ake ditransfer dengan total biaya lebih dari 120 juta euro. Kini Dias dan Stones adalah kombinasi bek sentral terbaik yang dimiliki Man City.